Selamat malam, Ibu Bapak, Saudara-saudari yang kasih Tuhan. Hukuman mati masih menjadi kontroversi dan kontradiksi di dalam dunia ini. Ada negara-negara yang memberlakukan hukuman mati, namun ada juga yang menolaknya. Cina, Irak, Iran, Amerika, termasuk Indonesia, adalah sebagian dari negara-negara yang memberlakukan hukuman mati. Di Indonesia, hukuman mati itu diberlakukan buat mereka yang terlibat dalam kasus narkoba, terorisme, serta korupsi. Tentu saja, ada sebuah proses yang panjang sampai penetapan hukuman mati itu kemudian diberlakukan. Nah, Ibu Bapak, Saudara-saudari, apa yang menjadi latar belakang sebuah hukuman mati? Tentunya adalah efek jera bagi masyarakat. Bahwa ketika seseorang dalam kehidupannya dianggap terlalu merusak, maka secara hukum kemudian dinyatakan pantas untuk diberlakukan hukuman mati. Terlepas dari berbagai kontroversi yang ada mengenai hukuman mati, boleh atau tidak, melanggar HAM atau tidak, dan sebagainya, Ibu Bapak, Saudara-saudari, kita menyadari bahwa selagi manusia hidup, manusia sepertinya susah untuk benar-benar berbuat baik. Kerap kali tidak jera untuk berbuat jahat. Sebuah ungkapan mengatakan bahwa penjara tidak akan pernah bisa kosong selama masih ada manusia. Rasanya ungkapan tersebut ada benarnya, bukan? Manusia, termasuk kita, hidup seringkali melakukan kesalahan, dosa, sekalipun kita sudah tahu bahwa itu salah. Namun juga sejauh kita masih memiliki kehidupan, masih bernafas, maka sejauh itu pula Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk menjadi orang-orang yang bersedia berubah dan diubah oleh Tuhan. Sebuah ayat dari dalam Yehezkiel pasal 33 ayat 11 mengatakan, "Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel?" Ayat tersebut menjadi sebuah nubuatan yang Tuhan sampaikan melalui Nabi Yehezkiel. Di mana saat itu Tuhan mengingatkan Yehezkiel sebagai seorang penjaga Israel untuk memberitahukan kabar pertobatan kepada Israel agar mereka bertobat. Dan apa yang Tuhan sampaikan di dalam ayat tersebut mengajak kita untuk merenungkan betapa Tuhan rindu agar setiap orang dapat menjadi orang-orang yang berbuat baik. Betapa Tuhan menginginkan agar orang-orang fasik, orang-orang jahat, orang-orang berdosa agar bertobat di dalam hidupnya. Tuhan menginginkan orang-orang fasik untuk bertobat dan hidup, dan bukan menginginkan orang fasik untuk kemudian mati dalam kefasikannya. Karenanya syukur kepada Tuhan bahwa kita masih memiliki kehidupan, maka kita masih memiliki kesempatan dari Tuhan untuk bertobat dari dosa-dosa kita. Sehingga ketika pada akhirnya kehidupan kita berakhir, selesai, maka kita tahu bahwa ada kemenangan iman yang Tuhan berikan kepada kita. Semoga kita bisa menjadi orang-orang yang terus berusaha, berjuang keluar dari kefasikan kita, dan menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Dalam kehidupan kita bersama keluarga, di tengah-tengah pelayanan, di tengah-tengah masyarakat, dalam pekerjaan, dalam studi, dimanapun kita berada. Mari kita menaikkan doa-doa kita. Kita berdoa.
Tuhan yang Maha Kasih, kami datang ke hadapan hadirat-Mu mensyukuri kehidupan yang kami dapat jalani sebagai anugerah-Mu. Maka biarlah kami menggunakan kesempatan hidup ini untuk terus melakukan apa yang baik dan menanggalkan setiap perbuatan-perbuatan dosa. Tuhan yang Maha Kasih, kami datang ke hadapan hadirat-Mu dalam doa ini, membawa dalam doa untuk pergumulan saudara-saudari kami, mereka yang sedang mengalami berbagai tantangan kehidupan, dalam pekerjaan, di dalam kehidupan bersama keluarga, di dalam juga berbagai tantangan-tantangan kehidupan dari masyarakat. Tuhan, biarlah umat-Mu terus melakukan apa yang baik. Kami berdoa juga untuk mereka yang bergumul dengan kondisi kesehatan mereka. Kami mengingat Ibu Keisha Nathanael di dalam proses kemoterapi. Kami berdoa untuk pemulihan operasi Ibu Dewi Kumalasari di Malaysia. Kami berdoa untuk pemulihan tangan dari Ibu Linawati dan Ibu Hiani. Kami berdoa untuk perawatan Bapak Humphrey Erwin, yaitu adik dari Bapak Ronald Newton di Rumah Sakit Persahabatan. Jamahan-Mu ya Tuhan ada bersama saudara-saudari kami ini. Dan kami berdoa juga untuk kedukaan dari keluarga Pendeta Setira Budi sepeninggal mamah terkasihnya pada hari Minggu yang lalu. Kiranya Tuhan Kau terus memberikan kekuatan penghiburan baginya. Juga kami berdoa untuk keluarga dari Ibu Herwati sepeninggal dari mama terkasih. Biarlah kiranya Tuhan juga memberikan kekuatan dan penghiburan bagi Ibu Herwati dan seluruh keluarga, dan juga seluruh pelaksanaan kebaktian dan proses yang dijalani sampai pemakaman nanti untuk Oma Elia dapat berlangsung dengan baik. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk hari Minggu nanti ketika di berbagai Jemaat GKI akan dilaksanakan peneguhan penatua yang baru, juga termasuk di GKI Gading Indah. Kami bersyukur untuk mereka yang bersedia memberi diri menjadi pemimpin-pemimpin gereja-Mu, menjadi penatua bagian dari majelis jemaat yang ada, juga untuk mereka yang telah menyelesaikan pelayanan di dalam periode yang ada. Kiranya Tuhan yang menyertai. Kami berdoa untuk berbagai kegiatan gereja, juga untuk panitia Paskah. Kami berdoa untuk suasana kehidupan kami sebagai bangsa dan negara, khususnya di dalam masa-masa puasa bagi saudara-saudari kami yang beragama Muslim. Tuhan, biarlah mereka dapat menjalankan ibadah dengan baik dan juga ada toleransi dan juga kehidupan antar umat beragama yang baik dalam kehidupan kami sebagai bangsa dan negara. Kami berdoa untuk aparat hukum, aparat keamanan dalam menjalankan tugas-tugas mereka, biarlah segalanya berjalan dengan baik. Tuhan yang Maha Kasih, biarlah keamanan dan juga perlindungan terjadi bagi kehidupan kami sebagai negara, dan kami dapat juga mengupayakan apa yang terbaik dalam kehidupan kami tengah-tengah masyarakat. Kami membawa doa kami ke hadapan hadirat-Mu. Kami percaya Engkau mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat menjalankan malam ini Ibu Bapak Saudara-saudari dalam aktivitas maupun istirahat yang akan kita lakukan. Salam 3S, sehat, semangat, dan sukacita. Tuhan memberkati.